Yeay, hai, jumpa lagi dengan saya Bidan Uut dari SSB Academy. Awali suksesmu di sini. Wah, siang-siang tuh enaknya tidur siang ya. Wah, udah ada yang gabung nih. Halo, Kak Rila. Nanti kita tunggu ya beberapa yang gabung. Kak Rila lagi sibuk apa nih Kak Rila? Seru banget ya. Teman-teman perlu diingat ya, ini musimnya sedang musim pancaroba kayaknya. Panasnya Masya Allah luar biasa. Jadi untuk saya pesan nih untuk teman-teman yang menjalani home care gitu ya, lebih safety lagi ya. Hati-hati, nanti kulit terbakar jadi belang. Ya, perlu silahkan kalau mau keluar pakai kaos kaki, sarung tangan, masker lengkap gitu. Baru ada kegiatan Kak. Oke, siap. Semoga dilancarkan ya kegiatannya. Gitu ya. Terus jangan lupa minum air putih yang cukup supaya tidak dehidrasi. Kamu dehidrasi kunang-kunang ya. Nanti kalau kunang-kunang bahaya tuh kalau kalau lihat uang gitu. Kita beli sesuatu dikiranya 10.000 jadi 100.000 nih ngambilnya. Gitu ya. Nah, oke, teman-teman, siang ini Bunda Uut mau sharing tentang cara jitu PDKT dengan customer. Nah, bisa juga nih nanti dipraktekkan buat PDKT ke calon mertua. Bagi Anda yang jomblo, iya, lo jomblo. Gitu ya, pas. Maka nanti yang masih jomblo-jomblo disegerakan bertemu jodohnya. Tapi jangan lupa, ayo kita berikan value atau kelebihan. Mengapa si mertua harus memilih saya sebagai calon menantunya? Ya gitu. Ini sama dengan dengan kita berbisnis atau usaha. Sama dengan artinya, kenapa sih aku harus membeli produk atau jasamu? Kenapa? Why? Gitu. Oke, jadi seperti ini teman-teman. PDKT ya. PDKT bisa dibilang pendekatan gitu kan. Pendekatan supaya orang trust gitu ya kepada produk atau jasa kita. Jadi memang itu perlu dan sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena kita tahu kalau PDKT secara offline gitu ya, offline itu tuh kita bisa bertatap muka gitu ya. Kemudian bahasa kita juga bisa kita atur gitu ya, bagaimana cara meyakinkan customer gitu. Terus produk yang kita contohkan gitu ya, yang kita bawakan, yang kita presentasikan ke customer itu tuh nyata gitu ya, itu tuh nyata kelihatan. Itu kalau offline. Jadi kalau offline itu bisa dibilang cincai lah gitu. Cincai lah karena barangnya kelihatan teman-teman. Nah, udah barangnya kelihatan, kemudian ketika ke offline itu si customer bisa menilai gitu ya. Contoh kita punya toko nih, kita punya toko kosmetik gitu ya, kita punya toko kosmetik skincare gitu, atau kita punya offline-nya bisnis offline baby spa itu, atau offline mom treatment gitu, itu bisa dinilai dari dari sekilas desain ruangan gitu ya, dan dengan tentang percantik toko gitu kan. Nah, tapi kalau online gimana cara melihatnya gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi
kalau offline itu bisa langsung dilihat oleh kasat mata, bisa didatangin, bisa dicoba, bisa dicek, bisa dites gitu ya, kondisinya atau manfaatnya itu kelihatan gitu. Tapi kalau yang online itu kita perlu beberapa jurus ya, perlu beberapa cara jitu gitu ya untuk supaya PDKT kita ke calon customer itu berhasil dan akhirnya closing menjadi customer yang loyal gitu ya, yang loyal, yang terus repeat order gitu. Halo Kakak Viva, selamat datang, selamat bergabung ya. Oke, bagaimana sih Bunda Uu caranya? Oke, caranya tuh ada beberapa. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, cara jitu PDKT ke calon customer gitu ya. Yang pertama adalah infokan manfaat produk. Infokan manfaat produk ya. Jadi kita sekali lagi yang sering saya ingatkan itu, kenapa sih jasa kita atau produk kita itu sepi, nggak ada pembeli gitu ya. Itu bukan berarti produk kita itu tidak bagus gitu, atau produk kita tidak dibutuhkan. Tapi bisa jadi customer itu belum tahu sama sekali tentang manfaat produk yang kita beli gitu. Contohnya kita jualan skincare gitu ya, atau kita jualan minuman pelangsing gitu. Nah, orang tuh masih bingung apa sih merek itu gitu ya. Oh, ternyata merek si A itu minuman pelangsing yang manfaatnya bisa menurunkan berat badan 5 kilo dalam 1 minggu gitu. Nah, seperti itu. Terus manfaat produk gitu ya untuk online gitu, itu caranya gimana Bun? Nah, kalau offline kan kita bisa jelasin panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Tapi kalau online ya, online gimana caranya ya? Yang pasti untuk menjelaskan manfaat produk, kita perlu membuat yang namanya konten, satu. Kedua, kita perlu live Instagram atau kita perlu siaran langsung di sosial media kita gitu. Kemudian kita perlu membuat video pendek tentang produk kita seperti itu, tentang manfaatnya. Contoh, hai Bunda, tahukah Bunda manfaat pijat laktasi gitu ya? Selain pijat laktasi bisa melancarkan produksi ASI, kemudian bisa memperbanyak, kemudian bisa membuat payudara menjadi lebih mudah untuk memproduksi atau lebih cepat memproduksi ASI gitu. Nah, seperti itu. Itu juga bisa untuk mengencangkan gitu loh. Seperti itu loh, Bun. Nah, jadi kan ternyata nanti customer, bisa ya mengencangkan. Berarti itu teknik itu bisa dipakai untuk ibu-ibu yang sudah selesai menyusui gitu. Artinya gitu ya. Terus apalagi manfaatnya? Baby spa. Baby spa. Ayo Bunda, ini loh manfaat treatment baby spa gitu. Selain untuk melatih motoriknya, kemudian untuk sarana bermain yang menyenangkan untuk si bayi. Seperti itu loh teman-teman. Itu kita perlu menjelaskan manfaat produk tersebut. Jadi kadang customer tidak order itu karena customer belum tahu manfaatnya gitu ya. Contoh lagi, postnatal treatment. Apa itu postnatal treatment ya? Gitu kan. Bu Bidan, ini postnatal treatment apa ya? Gitu kan. Nah, kita perlu jelaskan dulu satu persatu poin-poin yang
layanan yang kita sajikan gitu ya. Kalau makanan mungkin kita harus menjelaskan tentang capcay seafood gitu. Nah, capcay seafood itu isinya apa aja gitu kan. Ini gitu ya. Nah, terus setelah itu teman-teman bisa tahu nih manfaat selain kita nanti ketika ditanya oleh customer kita udah ngerti juga manfaat treatment itu. Nah, gitu ya. Kalau untuk jasa juga sama seperti itu. Teman-teman memberikan sederetan menu pelayanan jasa sebanyak itu ya. Tapi teman-teman tidak menjelaskan apa manfaatnya, terus bagaimana teknik mengerjakannya. Contoh kayak Bun Daud ditanya, Bu, bagaimana prosedur untuk pijat bayi dan pijat laktasi gitu. Jadi ya kalau kita udah membuat kontennya gitu ya, kita tinggal sharing aja ke customer tersebut. Jadi customer tersebut lebih paham gitu ya teman-teman. Hai, halo Kak Fadila, halo Kak Anggi, apa kabar nih siang-siang lagi ngapain? Oke, itu ya tadi infokan manfaat produk. Terus selanjutnya adalah infokan kualitas produk. Ya, di sini kita kualitas produk jasa kita gitu. Gimana taunya produk jasa kita berkualitas? Padahal kan saya baru ini Bun, baru ikut pelatihan gitu ya. Baru ikut pelatihan dan baru mau memulai gitu kan. Nah, caranya teman-teman selain tadi membuat konten untuk memberi info tentang manfaat produk jasa kita, teman-teman perlu untuk seperti yang saya jelaskan di video-video selanjutnya, yaitu mempraktekkan gitu ya. Setidaknya teman-teman silakan untuk ya sedekah jasa dulu lah ya ke tetangga atau keponakan gitu. Sini tak masas gitu. Untuk merasakan gimana tante setelah dimasas gitu kan. Ih enak banget. Makasih ya tante udah masasin kakak gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kita tahu kualitas produk jasa kita gitu. Nah kalau teman-teman pengen di pas treatment itu langsung customer memberikan review yang bagus gitu ya, itu ya ayo semaksimal mungkin teman-teman melakukannya dengan hati gitu, dengan hati. Karena apa? Ketika teman-teman melakukannya dengan hati, otomatis apa yang nanti kita salurkan gitu ya, apa yang kita kerjakan ke customer kita itu akan mengena juga di hati customer gitu ya teman-teman. Dan untuk dapat customer merasakan enak banget itu pastinya butuh jam terbang teman-teman ya. Kalau teman-teman baru memulai saran saya terus dan lanjutkan terus. Jadi tidak baru memulai udah aduh capek nih, kok customerku reviewnya gini ya gitu. Ya nggak apa-apa, kalaupun ada customer yang kurang nyaman gitu ya, kita perlu koreksi. Ada di mana nih? Ada di mana kesalahanku ya, gitu. Jadi kita harus koreksi. Itu ya teman-teman, kualitas produk. Nah, kalau barang udah kelihatan nih kualitasnya, oh ini diproduksi oleh perusahaan ini dengan kualitas yang bagus, dengan bahan-bahan yang berkualitas, kemudian dengan mesin yang canggih gitu ya, dengan pengemasan yang terstandar gitu ya, pengemasan yang bagus gitu, sehingga didistribusikannya juga lewat tahapan yang sangat ketat gitu ya, dengan quality control yang sangat bagus gitu kan. Nah itu kalau barang. Kalau jasa gimana ya? Kalau jasa dilihat berkualitas itu dari siapa yang mengerjakannya gitu ya, kemudian
siapa yang mengerjakannya, terus review customer gitu kan. Kalau tempat sih sebenarnya nggak terlalu gitu ya, jadi siapa sama reviewnya, review customer, karena kembali lagi jasa itu kan orang kan gitu ya, kita sendiri yang mengerjakannya gitu ya teman-teman. Kualitas dilihat dari itu. Contoh, kalau kemarin yang live sebelumnya saya kan minta tolong untuk ayo ditulis apa sih kelebihan kompetitor dari produk Anda, produk jasa Anda gitu kan. Nah, silakan udah ditulis belum? Nah, dari situ itu akan menjadi poin kualitas produk Anda. Contoh, Sahabat Bunda itu timnya itu tenaga kesehatan gitu ya, menggunakan tenaga kesehatan yang pastinya sudah bersertifikat pelatihan gitu kan, kemudian terlatih gitu, ada pelatihan sebelum bekerja gitu kan, atau training dulu, kemudian menggunakan bahan yang alami gitu, terus tempatnya nyaman, terus ruang bermainnya luas. Nah, seperti itu teman-teman gitu ya. Terus untuk melihat kualitas, salah satunya adalah memang dari review atau testimoni customer gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah bangun personal branding. Nah, teman-teman udah belum gitu? Contoh personal branding kita mau bisa dibilang dicap gitu ya, atau dinilai orang lain sebagai apa gitu ya. Contoh kita lihat Mary Riana, menjadi motivator gitu kan. Kemudian Bapak Yusuf Hamka sebagai pengusaha, kemudian Raffi Ahmad, entertain, artis, kemudian entrepreneur juga, pengusaha gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi silakan Anda mau dinilai orang lain sebagai apa gitu. Contoh nih, Bidan Uut sebagai konselor menyusui gitu ya, Bidan Anggi sebagai fasilitator prenatal yoga gitu kan. Terus jadi personal brandingnya kita perlu kita naikkan dulu gitu. Nah, caranya gimana teman-teman? Fokus membahas tentang apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman punya. Contoh kayak saya owner dari pelatihan baby spa and mom treatment gitu ya, atau SSB Academy gitu. Nah, saya akan terus-terusan bahas sharing tentang bisnis gitu ya, tentang bisnis ya, atau tentang usaha yang sudah kami lakukan, atau testimoni-testimoni dari teman-teman yang sudah membuktikannya gitu teman. Nggak mungkin saya nanti di sini bahas tentang skincare gitu ya, produk krim malam, krim pagi gitu, tidak. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagram kami gitu ya, insya Allah postingan kami itu tidak melenceng dari produk kami gitu ya. Jadi biar orang-orang kenal, oh Bidan Uut praktisi mom baby care, oh Bunda Uut owner dari Sahabat Bunda Laktasi sahabatbunda.id, oh Bunda Uut seorang bidan gitu kan, oh Bunda Uut seorang konselor menyusui gitu. Seperti itu ya teman-teman. Silakan buat personal brandingnya teman-teman, supaya nanti customer juga tahu gitu ya, trust juga. Kadang gini teman-teman, ketika Bun aku produknya banyak, ya oke, banyak, tapi kita harus menilai. Kata guru saya, ketika nilai produkmu 6 ke atas, 6, 7, 8, nah ambillah ambillah yang kira-kira nilainya itu tinggi. Kalau yang kira-kiranya nilainya masih 4, 5,
mending ditinggalkan, dalam artian nilai itu profitnya. Kalau profitnya itu besar, itu ya 20-30%, ambil, kerjakan. Tapi kalau kurang dari itu, mending ditinggalkan, terus fokus di profit yang lebih besar gitu. Karena akan teman-teman hanya capek gitu dan tidak fokus. Kalau contoh nih, kecuali teman-teman itu masih bergerak di bidang yang sama gitu ya. Kayak contohnya saya saya praktisi mom baby care gitu ya. Kemudian saya juga owner dari pelatihan kesehatan, ya kan mesti nyambung gitu. Jadi dari apa namanya dari praktisi saya gitu ya. Kemudian saya sharingkan ke teman-teman tentang ini loh, dulu saya membangun jasanya seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi orang-orang akan tahu siapa kita gitu ya. Intinya orang-orang akan menilai siapa sih kita gitu, dan nilai itu orang lain yang akan ngebentuk. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bangun toko branding kita. Contohnya sama seperti sahabatbunda.id gitu, pregnancy and laktasi expert. Jadi memang kami fokus di prenatal dan laktasi gitu teman-teman. Dan orang nanti akan mudah mencari, oh aku butuh nih treatment laktasi, oh ya udah di Sahabat Bunda aja. Oh aku butuh nih treatment hamil, oh ya udah ke Sahabat Bunda aja gitu. Oh aku butuh yoga gitu ya, atau oh saya butuh nih yoga hamil, oh silakan ke Bunda Yuli gitu, atau gimana, atau brandnya Bunda Yuli gitu. Jadi kalau bisa saya belum membahas tentang itu ya, nama brand gitu kan. Nama silakan bisa gunakan nama kita sendiri gitu ya. Nanti kita bahas lebih lengkap ya. Bisa gunakan nama kita sendiri, nama anak kita, nama jalan, kemudian nama doa dan harapan gitu ya teman-teman. Jadi seperti Sahabat Bunda gitu, Sahabat Bunda, karena kami ingin dekat seperti kita ingin mentreatment sedekat sahabat gitu. Jadi berharap tidak ada jarak di antara kita. Iya. Gitu ya teman-teman. Semakin banyak ya. Jadi silakan buat teman-teman brand teman-teman sendiri ya. Nanti ya udah, nanti kapan-kapan kita bahas lagi ya dengan pakarnya, wah yang expert di bidangnya. Ini seru banget nanti ya. Nanti perlu kita datangkan mentor Pak Aris kayaknya ini biar semakin seru. Setuju nggak teman-teman? Ini yang soalnya yang Pak Aris itu sibuk dan sering banget yang bukan alumni, kemudian kalau peserta itu akan dapat materi tentang membangun personal branding, membangun tokonya gitu ya. Kemudian masih banyak lagi tentang Instagram gitu kan. Ternyata itu nggak hanya asal, itu ada ilmunya gitu teman-teman. Sehingga yang tadinya kami juga rebranding itu 3 kali gitu ya, akhirnya alhamdulillah yang tadinya banyak ya customer-nya, tapi kok nggak ngumpul-ngumpul gitu, ternyata ada yang bocor gitu kan, di logonya tuh ternyata ada yang bocor. Kurang nutup itu. Terus akhirnya di review lagi gitu, dikonsultasikan lagi. Alhamdulillah sekarang customernya selalu ada gitu ya, selalu ada, dan tim juga semakin seneng karena ngerjain banyak customer gitu ya teman-teman. Terus apalagi ya, oke, cara yang lain adalah testimoni dan garansi. Kalau elektronik biasanya kan ada ya, kalau elektronik biasanya udah ada testimoninya gini, oh Bu katanya kalau Ibu butuh yang untuk smartphone pakainya ini gitu, atau Bu butuh TV yang smart pakai ini garansi loh Bu 5 tahun ya gitu. Ini bagus karena
bisa ada channel ini gitu lah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, Bun, terus kalau yang jasa gimana gitu kan? Yang jasa gimana testimoni dan garansinya? Nah, seperti ini teman-teman, kalau jasa itu untuk garansi nanti teman-teman buat SDNK berlaku gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika jasa kita berkualitas, itu hasil dari testimoni atau review customer kita gitu ya. Ketika kita sudah melakukan semaksimal mungkin gitu ya, kita sudah melakukan semaksimal mungkin, ternyata customer kita keinginannya berbeda dengan kita gitu ya. Ternyata customer kita belum mereview semaksimal mungkin ke kita gitu. Ternyata ada yang kurang nih, ada yang miskom, mungkin apa ya gitu, kita harus mencari gitu ya, ada apa gitu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi testimoni dan garansi, contoh ya, pernah di Sahabat Bunda itu ada dapat paket gitu ya, paket postnatal treatment, jadi mom and baby gitu ya, pasca melahirkan mom and baby. Kemudian itu dikerjakan oleh salah satu karyawan saya gitu kan. Salah satu karyawan saya, entah mengapa gitu ya, saya dapat telepon dari si customer itu WACS. Katanya, ini gimana sih Bu bidannya kok mandiin kayak gini gitu kan. Terus akhirnya saya cross check ya, ke tim saya gitu ya. Oh, ceritanya seperti ini loh Bun, ceritanya gini. Oh, oke. Akhirnya kemudian saya luruskan lagi ke customer, sebenarnya gimana ya Pak ini ceritanya gitu. Oke. Dengan bahasanya yang sangat wow gitu ya. Saya terima, sabar gitu ya. Terus dijelaskan oleh customer, bla 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 bla, panjang lebar gitu. Oke, akhirnya saya bilang gini, oke Pak, jika seperti itu ceritanya gitu ya. Jadi kita satu sisi sambil dengarkan tim, sambil dengarkan customer juga. Jadi kita ambil tengahnya, tidak langsung serta-merta menyalahkan tim atau menyalahkan customer, karena kembali lagi, walaupun kita sudah sepenuh hati memberikan treatment, tapi belum tentu penerimaannya sepenuh hati gitu ya. Gitu. Jadi terus gimana Bunda Uut? Nah, Bunda Uut berikan garansi. Oke Pak, ini sudah hari kedua gitu ya, udah hari kedua. Oke Pak, ini mau dilanjutkan atau di stop dengan saya mengembalikan uangnya penuh gitu ya. Itu garansinya saya seperti itu. Kemudian adalah saya nggak mau, saya maunya dilanjutkan, saya maunya ownernya yang datang. Wow. Itu luar biasa banget teman-teman. Akhirnya oke, mungkin nanti saya akan bisa lebih tahu detail duduk permasalahannya. Akhirnya saya terjun langsung dan saya seprofesional mungkin. Saya tidak membenci mereka gitu ya, pokoknya saya sepenuh hati, dan reviewnya Masya Allah happy banget bapaknya, seperti itu, happy sampai bilang ini di tren coba kalau semua tim bisa seperti Bidan Uut gitu. Ya namanya juga ini ya, namanya tidak memungkiri, kita itu awal-awal saya memulai awal-awal saya punya karyawan gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, itu sebagai proses pembelajaran. Oh berarti
dari situ berarti saya harus lebih memanage lagi teman-teman atau tim kami gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan berikan garansi. Itu ya, garansi ya kembali lagi S dan K berlaku ya. Jadi tidak semua garansi. Nanti pas dipijit, wah aku nggak enak dipijit. Katanya bergaransi, saya mau diulang dong, masa diulang pijit. Capek lah kita gitu ya teman-teman. Silakan digaransikan itu bisa pakai paket gitu ya, yang pas paket itu bisa digaransikan dengan S dan K berlaku gitu ya. Terus yang lain gimana? Nah, yang lain selanjutnya adalah consistent action ya, consistent action. Karena apa? Karena ketika kita hanya mengerjakan sesaat, kita belum dapatkan hasilnya, itu kita terkadang hanya udah menyerah duluan gitu. Padahal sesungguhnya kenapa sih Bidan UUD itu SSB Academy getol sekali untuk memberikan sharing tentang peluang jasa? Ya karena memang kami sudah membuktikan betapa gurihnya gitu ya bisnis jasa ini teman-teman gitu ya, dengan proses yang lumayan panjang ya, lumayan panjang. Bidan UUD 4 tahun loh masih konsisten untuk home care loh. Kok nggak punya klinik? Insya Allah tahun ini teman-teman ya, teman-teman insya Allah tahun ini kita sudah mengajukan, mohon doanya ya teman-teman semua yang menonton di sini. Kita sudah menentukan menentukan kontraktor gitu ya, kontraktor untuk mengerjakan klinik kami gitu, klinik jasa mom baby care itu. Nah, kembali lagi ke personal branding. Kenapa saya dan suami akhirnya memutuskan untuk memilih kontraktor tersebut? Yaitu karena dari foundernya sendiri itu personal brandingnya itu bagus gitu ya, personal brandingnya bagus, yang benar-benar beliau itu berjuang dari awal gitu ya, bisa dibilang dari mulai kuli bangunan gitu ya, kuli bangunan terus naik jadi mandor, kemudian mengerjakan beberapa rumah gitu ya, akhirnya sampai dikenal di ya bisa dibilang seluruh Indonesia gitulah gitu ya. Nah, itu kenapa terus digaransi lagi gitu, digaransi lagi. Makanya yang testimoninya juga bagus-bagus, hasilnya juga bagus-bagus untuk bangun atau renov rumah atau ruko. Seperti itu teman-teman. Jadi saya juga dari personal brandingnya beliau langsung akhirnya saya dan suami kayaknya bagus nih ya. Selain beliaunya aktif di sosial media gitu ya, aktif juga di kegiatan sosial gitu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman konsisten action. Kenapa sih konsisten? Ya, kalau saya sudah mulai melenceng gitu ya, harusnya saya itu edukasi tentang mom and baby, kemudian tentang sharing bisnis atau usaha gitu ya. Tapi saya mulai bosan nih, dan ada tawaran temen jualan produk ini gitu ya, mungkin skincare lah, mungkin yang lain atau apa gitu kan. Mulai tergiur terus ditarik-tarik lagi. Ingat, fokus gitu teman-teman. Jadi tenang aja deh, fokus satu bisnis hingga nantinya berkembang gitu ya, baru kita bisa nanti mempunyai bisnis-bisnis yang lain yang menggurita, yang kuat gitu ya, yang kuat, yang bisa nantinya kita kembangkan di seluruh Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Itu sharing dari Bidan UUD siang ini. Semoga yang pastinya ingat PDKT dengan hati ya teman-teman. Ketika teman-teman PDKT semaksimal mungkin,
tak heran nanti customer akan love you full gitu ya. Love you full. I love you full sekebon. Ya, I love you full sekebon gitu. Jadi silakan teman-teman dipraktekkan gitu ya. Karena kalau teman-teman hanya menanyakan tentang keraguan yang ada di hati teman-teman, tapi teman-teman itu belum merasakan, itu akan sulit diterima teman-teman, akan sulit diterima. Sama halnya juga kita mau ini ada testimoni dari alumni gini, kemarin telepon gini, ya Allah Bun, saya bersyukur banget Allah mengabulkan doa saya. Kenapa? Saya sudah berusaha untuk, ya Allah, hamba ingin punya ruko, terus di sini gitu, di sini. Nah, beliau nunjuk gitu kan, di ruko ini gitu. Karena hamba udah lelah home care gitu ya, dalam artian ingin standby gitu supaya pas waktu-waktu dibutuhkan oleh keluarga bisa langsung gercep gitu ya. Terus akhirnya ya Allah qadarullah Bun, setelah 2 tahun perjuangan home care ya Bun, saya ada customer saya gitu ya. Customer saya itu ngajak dokter, ngajakin join gitu ya. Join untuk klinik gitu. Terus gimana? Alhamdulillah senang banget Bun, mana dokternya baik gitu kan, bagi hasil kan gitu kan. Wah senang banget saya Bun, bersyukur banget karena kalau saya harus saya harus ngontrak gitu ya, itu setahun itu sekitar 50 sampai 60 juta, belum lagi perlengkapannya. Saya belum ada dana Bun, tapi qadarullah Allah memudahkan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya boleh. Halo Bunda Nani dari Timika nih loh teman-teman. Ini alumni dari SSB Academy. Wah pokoknya pengen peluk Bunda, pengen peluk. Bunda Nani ini dari Timika ya teman-teman. Dari Timika terbang menuju ke Semarang. Masya Allah tabarakallah. Semoga semakin sukses. Ini Novita Cia ini juga dari Kalimantan, terbang dari Kalimantan ke Semarang. Masya Allah perjuangan wanita-wanita hebat ini. Salut banget, salut. Itu khusus orang-orang pilihan Allah ini. Yang Allah bersamai dari jauh gitu ya, Timika Kalimantan datang ke Semarang. Ini wanita-wanita hebat yang Allah pilih. Itu teman-teman. Jadi baru ada silakan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Yang baru gabung boleh deh nanti didengarkan lagi siaran ulangnya gitu ya. Itu dulu ya, cukup seperti itu ya teman-teman. Mohon doanya teman-teman, semoga tahun depan gitu ya, tahun depan sudah bisa launching klinik Sahabat Bunda di waktu yang tepat gitu ya. Semoga bermanfaat karena sungguhnya kami juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik, tempat yang nyaman gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi yang belum punya klinik tenang, sabar teman-teman. Bunda Ut aja 4 tahun. Bunda Ut 4 tahun teman-teman. Jadi nikmati aja prosesnya senikmat-nikmatnya gitu ya. Nikmati prosesnya senikmat-nikmatnya gitu. Maka ketika kita mendapatkan hasilnya, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Itu ya teman-teman. Senang banget, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi Bunda Ut mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan tutur kata ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di live
Instagram selanjutnya. Bye bye.